Ya, selamat sore Pak Fajar dan juga asisten dan juga teman-teman dari kelas MPPLA dan juga para pendengar video ini. Jadi selamat sore, perkenalkan saya Jonathan Aldo dengan NRP 051051 dan teman saya. Hai Marivo dengan NRP 051034. Ya, jadi di sini kami dari kelas MPPLA dan kami akan mempresentasikan mengenai hasil dari ETS kami, yaitu mengenai pembuatan proyek dengan dosen pembimbing yaitu Fajar Baskoro. Nah, kita mulai yang pertama yaitu kita bahas mengenai soalnya terlebih dahulu. Jadi di sini pada soal itu kita harus membuat sebuah studi kasus, yaitu kita memiliki waktu 4 bulan dan budgetnya itu 200 juta. Nah, lalu kita jawab satu persatu. Di sini tuh kita membuat sebuah aplikasi yang mirip dengan skill academy ataupun yang kita kenal di luar negeri itu dengan Skillshare. Jadi kita bahas satu persatu. Pertama kita bahas mengenai deskripsi produk. Jadi di sini produknya itu kita akan membuat menggunakan website, jadi bukan aplikasi, karena waktunya hanya 4 bulan. Lalu juga kita beri nama sebagai VCL atau Video Class Learning. Nah, itu adalah platform website yang menyediakan pelatihan kepada pengguna website. Dan di sini tuh konten kreatornya itu sangat-sangat berkelas dan terbaik di bidangnya. Nah, pengajarannya itu dilakukan secara daring. Jadi kita hanya tinggal menonton video ataupun juga teks yang berbentuk PDF. Nah, di dalam aplikasi ini tuh ada dua jenis kursus, yaitu ada yang gratis dan juga yang premium. Nah, di sini kita juga dapat membayar menggunakan e-wallet dan juga transfer bank untuk mempermudah pembayaran untuk menjadi member premium. Nah, apa saja sih yang ada di fitur aplikasi ataupun website kita? Jadi fitur yang pertama yaitu ketika kita membuka website, akan menampilkan landing page atau homepage. Nah, lalu kita juga ada pilihan menu course. Di sini tuh ada ribuan video yang dapat kita tonton langsung, dan juga waktu kita membuka awal, kita dapat melihat rekomendasi video yang telah diberi menggunakan teknologi artificial technology. Nah, lalu juga ada fitur search, lalu juga short video. Kemudian ada menu blog, di sini tuh untuk menampilkan course yang sedang trending. Lalu dapat menambahkan komen juga pada tiap blognya. Lalu juga ada menu About Us. Di sini tuh untuk penjelasan singkat mengenai pembuat dari websitenya. Lalu juga ada Kontak Us. Kemudian dalam menu course ini tuh nanti dapat terhubung dengan beberapa modul. Jadi kita tidak usah melihat secara terpisah, tapi langsung ada modul-modulnya. Jadi bisa kita next ataupun preview videonya. Nah, kemudian juga ada fitur untuk membeli video agar dapat diakses secara offline dan selamanya. Dan seterusnya yaitu kita dapat menampilkan course premium, lalu menetapkan harga khusus, lalu menyediakan beberapa metode pembayaran, dan sebagainya. Nah, kemudian dalam mengembangkan aplikasi ini, apa saja sih aktivitas yang akan dikerjakan? Di sini tuh kita menggunakan metode yaitu Agile, karena waktunya hanya 4 bulan. Jadi di sini yang pertama kita dalam tahap planning atau mendefinisikan kebutuhan, yaitu kita hubungi stakeholder, lalu kita wawancarai. Kemudian setelah itu kita dapatkan yaitu kebutuhan dari penggunanya, jadi kita tentukan proses bisnisnya itu seperti apa, lalu juga kita tentukan batasan dari aplikasi. Nah, setelah itu kita analisis, yaitu kita analisis kebutuhannya sampai kita membuat SKPL. Nah, tahap desain itu dimulai dari desain arsitektur, database, UI, UX, dan seterusnya, sampai dengan kita membuat prototype. Kemudian tahap development, karena kita menggunakan website, jadi pertama kita perlu tahap implementasi database, lalu front-end, back-end, hingga pada quality assurance. Kemudian tahap testing, jadi setelah kita develop, kita testing ke pengguna, dan nanti akan ada perbaikan serta penyempurnaan debugnya. Nah, setelah semuanya beres, maka kita tahap launching. Di sini pada tahap launching itu kita juga harus melatih penggunaan sistem. Jadi nanti penggunanya, misalkan seperti konten kreatornya ataupun juga pengguna, nanti akan diberikan pelatihan tersendiri. Nah, lalu kita perawatan sistemnya itu kita tentukan dari kita ataupun dari vendornya. Dan terakhir kita membuat laporan akhir. Nah, kemudian di sini tuh kita juga harus membuat prototipe aplikasinya. Di sini prototipe aplikasi ada beberapa tampilan, yaitu ada tampilan homepage, lalu juga course, blog, dan juga isi blog. Lalu juga ada About Us di sini. Nah, kalau ingin lebih lengkap, kita buka yang di prototipe ETS-nya. Jadi di sini tuh tampilan dari course-nya. Kemudian ini tampilan dari blog, lalu isi blognya. Dan ini tampilan dari About Us. Dan ini Contact Us. Nah, setelah itu ini tampilan dari videonya, di mana ada video, lalu juga ini ada deskripsi singkat.
dan juga video-video yang terkait. Nah, ini kalau kita mau beli videonya, jadi bisa kita masukkan ke dalam keranjang. Kemudian setelah itu ini ada misalkan seorang content creator. Nah, ini kita bisa melihat dia itu sudah membuat video apa saja. Apabila kita tertarik membeli dari content creator tersebut. Nah, ini ketika kita masuk ke dalam tahap pembelian. Jadi di sini kita isi terlebih dahulu, kita membayar menggunakan apa. Setelah itu kita dapat meremove ataupun cancel order. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam tahap pembayaran. Dan di sini kita juga memiliki dashboard, yaitu kita dapat melihat kita itu sudah memiliki course apa saja, dan juga sudah sampai presentasinya itu berapa. Jadi kita tidak lupa course apa saja yang sudah kita punya, dan presentasinya itu sampai ke berapa. Nah, kemudian di sini kita lanjutkan, yaitu setelah kita membahas mengenai prototipe aplikasi, kita membahas mengenai Work Breakdown Structure atau WBS. WBS itu adalah metode pengorganisasian proyek menjadi struktur pelaporan yang hierarkis. Jadi di sini tuh proyeknya kita uraikan menjadi bagian-bagian dengan menggunakan pola struktur dan hierarki tertentu. Jadi ini kita ambil definisi dari Wikipedia. Nah, WBS dalam pengembangan aplikasinya kita membuat sebagai berikut, yaitu kita di sini memiliki website VCL dan juga tahap-tahapnya sebelumnya sudah kita jelaskan, yaitu di aktivitas, yaitu ada tahap planning, analisis, design, development, testing, dan juga launching. Dan isi-isinya itu sama seperti yang ada di aktivitas. Namun di sini kita jabarkan dalam bentuk yang hierarkis agar lebih mudah dibaca. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aymar Wibowo. Silakan. Mungkin bisa dibuka Google Docs. Ya, jadi untuk manajemen jadwal ini sesuai target yaitu 4 bulan. Ya, jadi mulai Januari. Untuk aktivitasnya itu ada planning, analisis, design, development, terus ke bawah, testing dan launching. Ya, kembali ke atas. Oke, untuk planning sendiri itu ada tadi seperti sudah disebutkan, ada menghubungi stakeholder, mewawancari stakeholder, mendefinisikan kebutuhan pengguna, proses bisnis, dan menentukan batasan aplikasi. Itu mungkin estimasinya sekitar 7-8 hari. Nah, kemudian untuk tahap analisis itu estimasi sekitar mungkin sekitar 9-10 hari. Kemudian diikuti dengan tahap desain, estimasinya sekitar ya, mungkin satu bulan mungkin. Kemudian untuk tahap development, untuk estimasi waktunya adalah sekitar 1 bulan juga. Dan kemudian diikuti tahap testing, ini cukup cepat, yaitu mungkin 1 minggu. Dan yang terakhir adalah tahap launching, ada peluncuran sistem, latihan penggunaan sistem, dan yang terakhir ada pembuatan laporan akhir pastinya, itu ya sampai selesai. Ini lanjut. Ya, kemudian ada rencana penganggaran pendanaan. Langsung dibuat ya. Nah, di sini terlihat ada detailnya, mulai dari kegiatan, kemudian durasi pekerjaannya, kemudian untuk biaya personal, dan upahnya, ada biaya bahan, biaya perjalanan, biaya lain-lain, dan biaya kegiatan. Ya, pertama ada planning. Untuk biaya personalnya mungkin sekitar 2.750.000, kemudian disusul dengan upahnya 8 juta, kemudian ada biaya bahan 1 juta, biaya perjalanan 500.000, biaya lain-lain 6 juta, dan dengan total 18.250.000. Kemudian untuk tahap analisis, untuk biaya personalnya totalnya 2.500.000, upahnya 6 juta, dan biaya bahannya tidak ada, biaya perjalanan juga tidak ada, biaya lain-lain 500.000, dan biaya kegiatan totalnya itu 9 juta. Untuk desain, ini ada biaya personalnya 6 juta, kemudian upahnya 10 juta, biaya bahannya 4.250.000, biaya perjalanan tidak ada, biaya lain-lain 7 juta, dan total biaya kegiatannya itu 28 juta. Nah, untuk development, ini memang sedikit banyak untuk dana yang dipakai.
karena ada implementasi database, front end, back end, kemudian implementasi final atau penggabungan, dan yang terakhir ada quality assurance. Untuk jumlahnya sendiri dari totalnya itu mencapai 100.500.000. Kemudian setelah development ada testing juga, itu biaya totalnya 18.500.000. Kemudian yang terakhir ada launching, biaya totalnya 22 juta, dan total semua estimasi biayanya 200 juta seperti anggaran dana yang disediakan. Next. Nah, kemudian untuk estimasi biayanya, di sini dijelaskan detail ya, ada WordPress itemnya, kemudian jumlah, kemudian biaya perjumlahnya total, dan persen dari total. Nah, yang pertama itu ada project management. Ya, ini untuk tim pengembang sistemnya, itu pasti ada ketua tim proyek dan timnya ada manajemen proyek, desain UI UX, arsitektur data, sistem informasi, programmer UI UX, dan programmer web, dan ada dokumentator juga. Untuk timnya, rata 11.200.000, kecuali untuk ketua tim proyeknya, yaitu 12.800.000. Nah, kemudian untuk totalnya sendiri itu 91.200.000, dan ini merupakan 45,6% dari total biayanya. Kemudian ada biaya hardware yang terdiri dari device dan software maintenance, itu dengan total 16.850.000, dan untuk dalam persenannya adalah 8,43%. Untuk softwarenya ada domain hosting, dashboards, dan license software. Nah, totalnya 40.250.000 dengan persennya 20,13%. Nah, kemudian untuk testing ini 10% dari total software dan hardware, yaitu 5.710.000. Atau dalam persen 2,86%. Kemudian ada juga training dan support dengan total 5.990.000 dan persenannya 3%. Nah, kemudian yang terakhir, ini ada reserve atau biaya lain-lain atau biaya tak terduga itu sebesar 40 juta atau dalam persen sekitar 20%. Dan estimasi totalnya tetap 200 juta, sama. Next. Ya, ini sama seperti tadi, cuman bedanya ini didetailkan dengan jelas untuk setiap bulannya, ada bulan 1, 2, 3, 4. Kemudian bisa dilihat yang paling banyak itu dari bulan ketiga, karena di situ ada tahap development. Bawahnya juga. Ya. Untuk detailnya sama, dan untuk total bulannya itu ada bulan 1 32.800.000, bulan 2 33.800.000, bulan 3 83.900.000, dan bulan keempat 49.500.000. Next. Nah, ini tabel ini menunjukkan adanya perbedaan antara biaya estimasi dan arus kasnya. Jadi yang mana sebenarnya 32.800.000, kemudian karena mungkin ada perbedaan harga dalam hardware-nya ataupun biaya software-nya, maka ada perbedaan harga. Mungkin di sini ada lebih murah dan ada juga mungkin yang lebih mahal. Jadi bisa dilihat di kurva S yang tersedia di bawah. Mungkin segitu dari saya. Oke, terima kasih buat penjelasannya dari Aymar. Jadi terima kasih telah menyaksikan video kami, yaitu mengenai presentasi kami mengenai ETS dari MPPL ini. Dan juga terima kasih telah menyempatkan waktunya. Terima kasih dan selalu menjaga kesehatan.